ini kita akan membahas materi perhitungan ukuran variasi dan perhitungan ukuran variasi dalam data berkelompok. Yang pertama, perhitungan ukuran variasi tunggal. Yang pertama itu ada rentang atau jangkauan, di mana rentang digunakan sebagai ukuran awal untuk melihat seberapa jauh data yang dapat tersebar dalam sebuah kumpulan data. Rumusnya, J sama dengan D max dikurang D minimal, di mana keterangannya J adalah daerah jangkauan, D max adalah data tertinggi, dan D min adalah data terendah. Selanjutnya ada rata-rata simpangan, atau biasa disebut dengan deviasi rata-rata. Simpangan rata-rata didefinisikan sebagai harga mutlak atau absolut setiap nilai negatif dianggap positif. Dalam simpangan rata-rata, ada data tunggal di mana rumusnya SR sama dengan sigma D1 dikali D per N, di mana keterangannya SR sama dengan simpangan rata-rata, DI adalah nilai data ke I atau rata-rata data, N adalah banyaknya data. Selanjutnya yaitu adalah simpangan baku atau standar deviasi, di mana nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok data-data atau ukuran standar penyimpangan dari nilai data rata-rata. Rumusnya sama dengan S sama dengan akar sigma D1 dikurang D kuadrat per N atau sig S sama dengan akar sigma D kuadrat per N dikurang sigma D per N pangkat 2, di mana S simpangan baku, DI data pengukuran, D rata-rata nilai, dan N jumlah data. Selanjutnya yaitu variasi ragam. Varians adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan bagaimana berpancarnya suatu data kuantitatif. Rumusnya S kuadrat sama dengan N sigma N I sama dengan 1, XI kuadrat dikurang sigma N I sama dengan 1, XI kuadrat akar per N kali N kurang 1, di mana S kuadrat adalah varian, S adalah standar deviasi atau simpangan baku, XI adalah nilai X ke I atau rata-rata, N adalah ukuran sampel. Selanjutnya ada koefisien variasi. Adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitungan rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk presentasi. Rumusnya yaitu KF sama dengan S per D dikali 100%. Keterangannya KF koefisien varians, S simpangan standar, dan D rata-rata. Selanjutnya ada koefisien kuartil, di mana kuartil adalah sekumpulan data yang telah disusun mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama banyak. Rumusnya Qn sama dengan N kali Q tambah 1 per 4, di mana Qn adalah nilai kuartil, LQ adalah letak kuartil, dan Q adalah data. Selanjutnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil dihitung dengan cara menghapus nilai-nilai yang terletak di bawah kuartil pertama dan nilai-nilai di atas kuartil ketiga, sehingga nilai-nilai ekstrim baik yang berada di bawah ataupun di atas distribusinya data hilang. Rumusnya QD sama dengan Q3 dikurang Q1 bagi 2. Selanjutnya ada interquartile range, di mana adalah selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Dengan rumus IQR sama dengan Q3 kurang Q1. Di keterangannya, IQR adalah interquartile range atau jangkauan antar kuartil, Q1 adalah kuartil pertama, dan Q3 adalah kuartil ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soal pertama. Seorang ahli gizi mencatat berat badan 6 pasien rawat jalan dengan hasil sebagai berikut. Di dalam hitungan kilogram, 45, 50, 48, 60, 55, dan 58. Berdasarkan data tersebut, berapakah rentan berat badan pasien? A 10, B 12, C 13, D 15, E 20. Jawabannya adalah E 20. Dengan rumus J sama dengan D max dikurang D minimal sama dengan 60 dikurang 40, hasilnya 20 kg. Soal kedua. Dalam uji coba menu diet rendah garam, diperoleh kadar natrium dari 5 sampel makanan, yaitu
350 mg, 420 mg, 390 mg, 400 mg, dan 370 mg. Hitunglah rentang kadar natrium dalam sampel tersebut. A 40, B 50, C 60, D 70, E 80. Jawabannya adalah B 50 dengan rumus J sama dengan D max dikurang D minimal, yaitu 420 dikurang 370 hasilnya 50 mg. Soal nomor 3. Seorang peneliti mengukur kadar gula darah 5 responden 100, 110, 90, 120, 80. Jika rata-rata mean 100 dan simpangan baku 14,14, maka berapakah koefisien varians KF-nya? A 10%, B 12%, C 14%, D 16%, E 20%. Jawabannya adalah E 14%, di mana KF sama dengan SD per mean dikali 100%, di mana 14,4 per 100 dikali 100% hasilnya 14,14%. Selanjutnya kita membahas materi perhitungan ukuran variasi dalam data berkelompok. Yang pertama adalah simpangan rata-rata dalam data berkelompok, di mana diperoleh dari hasil perkalian masing-masing frekuensi data dengan nilai mutlak, selisih data, dan rata-rata dibagi dengan total frekuensi dengan rumus SR sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali XI dikurang X bar dikali FI per sigma NI sama dengan 1 dikali FI, di mana SR yaitu simpangan rata-rata, N banyaknya data, FI frekuensi data ke I, X bar rata-rata, dan XI adalah data ke I. Selanjutnya ada simpangan baku untuk data berkelompok, di mana atau disebut juga data distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus S sama dengan akar sigma Fx kuadrat per sigma F dikurang sigma F kali X per sigma F kali 2, di mana S-nya yaitu simpangan, F-nya yaitu frekuensi kelompok ke I, X-nya nilai tengah dari kelas ke I, dan jumlah total frekuensi. Selanjutnya ada varians atau varians, di mana memiliki sedikit kesamaan dengan simpangan rata-rata, yakni sama-sama menggunakan selisih antara semua nilai data dan nilai rataan atau mean dengan rumus lebih dari 30, di mana sigma kuadrat sama dengan sigma F dikali X dikurang U kuadrat per N, di mana keterangannya sigma kuadrat varians populasi, frekuensi atau F, X adalah titik tengah kelas, U adalah mean atau populasi, dan N adalah jumlah data. Selanjutnya yaitu ada varians untuk sampel N kurang dari 30 dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma F dikali X kurang X bar kuadrat per N kurang 1, di mana S kuadrat adalah varian sampel, F adalah frekuensi, X adalah titik tengah kelas, X bar adalah mean atau rata-rata sampel, dan N kurang 1 adalah derajat kebebasan. Selanjutnya ada uji normalitas, adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Dengan syarat yang satu ada uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, di mana uji ini direkomendasikan untuk sampel yang besar lebih dari 50, nilai normalnya yaitu P lebih 0,05. Nomor 2, sedangkan Shapiro-Wilk untuk sampel yang sedikit atau kurang atau sama dengan dari 50 dengan nilai normal P lebih 0,05. 3. Rasio kurtosis, di mana min 2 sampai dengan 2, dan selanjutnya ada rasio skewness, di mana min 2 sampai dengan 2. Selanjutnya ada skewness, adalah biasanya disebut juga dengan istilah kemencengan.
Kemencengan ini dapat dilihat dari bentuk kurva apakah simetris, menceng ke kiri atau ke kanan. Kemencengan suatu kurva akan sangat ditentukan oleh perbandingan mean, median, dan modus, di mana jika modusnya lebih besar, maka kemencengan akan ke kiri. Jika modusnya lebih kecil, maka kemencengan akan ke kanan atau disebut negatif. Dan jika sama-sama nilainya, maka kemencengan akan di tengah. Selanjutnya, Square-Waynes memiliki rumus yaitu SK sama dengan X bar dikurang MO per S atau SK sama dengan 3 dikali X bar per MD per S, di mana SK adalah koefisien kemencengan, X bar rata-rata hitungan, MO modus, MD median, dan S standar deviasi. Selanjutnya kita membahas soal pertama. Sebuah penelitian mencatat berat badan mahasiswa baru dengan nilai rata-rata 55 kg dan median 50 kg. Setelah dianalisis, sebagian besar data berkumpul di sebelah kiri kurva, sementara ekornya panjang ke kanan. Berdasarkan kondisi tersebut, bagaimana bentuk kemiringan data? A. Simetris, B. Negatif, C. Positif, D. Tidak memiliki kemiringan, dan E. Normal sempurna. Jawabannya yaitu C. Positif, miring ke kanan. Square-Waynes positif terjadi ketika nilai rata-rata mean lebih besar dibanding median dan ekor distribusi lebih panjang ke arah kanan. Artinya sebagian besar data berada di bawah rata-rata sedangkan sebagian kecil memiliki nilai tinggi. Soal nomor 2. Data nilai uji Gigi menunjukkan rata-rata 82 dan median 88. Sebagian besar siswa mendapatkan tinggi, sedangkan hanya sedikit siswa mendapatkan nilai rendah. Jenis kemiringan distribusi data tersebut adalah A. Positif, B. Negatif, C. Simetris, D. Tak beraturan, E. Normal. Jawabannya adalah B. Negatif. Square-Waynes negatif terjadi jika mean lebih kecil dibanding median. Ekor distribusi data memanjang ke arah kiri, artinya sebagian besar nilai tinggi dengan beberapa nilai rendah yang menarik mean ke bawah. Soal nomor 3. Dalam penelitian status gizi anak diperoleh data berat badan 20, 22, 23, 25, dan 30. Nilai rata-ratanya adalah 24 kg. Berapakah simpangan rata-rata SR? A3, B 2,8, C 2,4, D 1,6, E 4. Jawabannya adalah B 2,8. Dengan penjelasan, SR sama dengan 20 kurang 24 ditambah 20 kurang 24 ditambah 23 kurang 24 ditambah 25 kurang 24 ditambah 30 kurang 24 dibagi 5. Hasilnya 14/5 sama dengan 2,8. Sekian hasil presentasi hari ini dan materi hari ini. Terima kasih.